Beriman di tengah teror bom. Teror bom kembali mengguncang Indonesia. Kali ini kota Makassar menjadi sasaran dari peneror. Tidak tanggung-tanggung, yang disasar adalah Katedral Makassar, sebuah ikon kekristenan di kota Makassar. Serangan itu terjadi ketika umat Katolik baru saja mengikuti misa Palen. Dalam video yang viral di media sosial, korban bom bunuh diri tersebut adalah pelaku bom itu sendiri. Mereka biasa disebut sebagai pengantin. Dan yang menarik juga adalah pelaku bukan saja pengantin dalam imajinasi terminologi teror, tetapi keduanya adalah pengantin baru. Menurut informasi, keduanya baru 6 bulan menikah. Ya, mestinya mereka masih menikmati indahnya madu cinta yang real, bukan imajinasi dogmatis yang tidak karuan. Tetapi bukan itu yang menjadi pokok refleksi saya. Saya ingin memberi penekanan pada nilai substantif dari kekristenan, yakni iman. Saya ingin berefleksi tentang iman yang begitu luar biasa di tengah teror bom. Pokok refleksi ini saya dasarkan pada dua realitas yang dijumpai dalam peristiwa teror bom tersebut. Pertama, kesaksian petugas keamanan yang secara heroik berusaha menahan pengantin baru menuju area parkir Katedral Makassar. Sang martir dengan sangat yakin mengatakan bahwa jaraknya hanya kurang lebih 3 meter dari pelaku. Itu berarti peluang untuk tercabik-cabik seperti yang dijumpai dalam teror tersebut sangat mungkin. Masa kaca hotel yang berada lebih jauh dari pusat ledakan bisa pecah dan hancur, sementara tubuh sang petugas keamanan terpelihara secara baik? Bukankah ini merupakan cara Tuhan menjaga umatnya? Dan karena itu tidak berlebihan saya mengatakan, iman akan Yesus dan karya penyelamatannya tidak akan pernah luntur atau terganggu sedikit pun dengan dentuman bom dari peneror umat manusia. Itulah yang dibuktikan oleh tindakan heroik petugas keamanan Katedral Makassar. Yang kedua, berita teror bom saya ketahui saat saya mempersiapkan diri untuk pelayanan di GPIB Manuel pada sore hari di tanggal yang sama. Ketika mendengar berita teror bom, saya sedikit resah. Saya khawatir dan ciut. Apalagi ketika saya menelpon beberapa keluarga kebaktian peneguhan SIDE di Immanuel. Mereka bersaksi bahwa dentuman bom sempat terdengar hingga ke Immanuel. Ditambah lagi informasi berkembang bahwa masih ada calon pengantin atau peneror yang sementara mengintai beberapa lokasi lainnya. Ya, saya semakin ciut. Dalam suasana itu, saya kemudian membuka file-file nostalgia masa lalu ketika saya studi dan bahkan saat ini melayani di Makassar. Saya berkesimpulan bahwa Makassar itu cinta damai, bersahabat kepada semua warga, dan bahkan toleransinya terjaga dengan baik. Karena itu saya kemudian meyakini bahwa Makassar akan segera kondusif. Saya mengimani bahwa Yesus, Sang Tuhan dan pelindung umat manusia, tidak akan membiarkan saya dan seluruh umat yang percaya kepadanya dihantui ketakutan hanya karena teror bom. Dengan keyakinan itu saya menuju ke GPIB Immanuel Makassar. Kedua pengalaman ini kemudian menjadi inspirasi bagi saya untuk berbagi melalui video ini sebagai media untuk meyakinkan semua sahabat bahwa beriman di tengah teror bom itu membutuhkan dua hal. Yang pertama, berhikmat dalam meresponi teror bom. Dalam hal ini kita mesti menghindari tuduhan, caci maki, bahkan marah-marah kepada orang lain. Bukankah Yesus mengajarkan agar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Jika marah-marah, menuduh, bahkan menghujat orang lain, kita juga tidak beda jauh dengan orang yang di luar sana yang marah-marah, menghujat, bahkan meneror. Kita mesti beda dong. Kita mesti tunjukkan bahwa sekalipun bom mengguncang gereja, tetapi iman kepada Yesus, Sang Kepala Gereja, tidak akan goyah. Kedua, beriman di tengah teror bom justru memperkuat persekutuan. Dan ketika persekutuan semakin solid, maka apapun yang mencoba memecah kita, itu akan terpental dengan sendirinya. Dan karena itu ketika persekutuan semakin kokoh,
kita mesti tunjukkan kepada kota Makassar, kita mesti tunjukkan kepada Indonesia, kita mesti tunjukkan kepada dunia, tindakan-tindakan kasih dalam wujud memaafkan orang lain, membangun solidaritas melalui narasi-narasi yang berpihak kepada kemanusiaan, dan menghindari narasi-narasi provokasi yang melukai dan menyakiti orang lain. Melalui tindakan-tindakan, narasi-narasi, dan keberpihakan kepada kemanusiaan, kita sementara mempraktikkan ajaran Yesus, mengasihi musuh, memaafkan musuh, mendoakan musuh, dan kemudian mewujudkan cinta kasih tanpa pamrih kepada semua orang. Bersama saya Henrikus, sampai jumpa.